Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Elmianti dari kelas 1C jurusan Ekonomi Syariah. Tujuan saya di sini ingin mempresentasikan tentang ilmu ekonomi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari kata ekos dan nemos, yang berarti pengaturan rumah tangga dan masyarakat atau pemilikan. Ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan barang dan jasa yang sifatnya terbatas. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ilmu ekonomi positif, yang artinya ilmu ekonomi yang menerangkan masalah-masalah ekonomi dalam rangkaian sebab akibat. Apa, bagaimana, untuk siapa, di mana, dan kapan. Ilmu ekonomi normatif, ilmu ekonomi yang berhubungan dengan nilai etik, nilai baik dan buruk, benar atau salah. Ilmu ekonomi yang tentang memilih yang baik atau yang seharusnya. Ilmu ekonomi yang dikenalkan oleh Adam Smith tersebut dikenal dengan ilmu ekonomi mikro. Pembagian teori ekonomi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, deskriptif ekonomis, ilmu ekonomi yang mengumpulkan keterangan faktual yang relevan mengenai suatu masalah ekonomi. Ekonomis teori, ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana bekerjanya sistem-sistem perekonomian. Applied economics, ilmu ekonomi yang menggunakan hasil-hasil pemikiran yang terkumpul dalam teori ekonomi untuk menerangkan deskripsi fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Masalah ekonomi adalah kelangkaan yang timbul akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Ekonomi yang tercakup dalam lingkungan kita yaitu industri yang terdapat di dalam lingkungan sekitar kita. Ilmu ekonomi mikro atau individual menganalisis apa, bagaimana, untuk siapa, di mana, dan kapan barang dan jasa diproduksi. Mikro agregat, ilmu ekonomi yang membahas bekerjanya mekanisme perekonomian secara agregat. Masalah jangka pendek yang pertama, inflasi, kesempatan kerja dan pengangguran, neraca pembayaran, dan kurs. Masalah jangka panjang dalam mikro agregat yaitu yang pertama, dari dalam investasi, pertumbuhan produk penduduk. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Alasan munculnya ilmu ekonomi mikro. Ekonomi makro munculnya karena ilmu ekonomi mikro tidak mampu menerangkan. Yang pertama, mengapa setiap negara menghadapi masalah pengangguran. Yang kedua, mengapa kenaikan harga selalu diikuti kenaikan unemployment. Yang ketiga, mengapa perekonomian tidak tumbuh sama cepatnya. Yang keempat, mengapa perekonomian tidak stabil. Teori ekonomi makro dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan output pada masing-masing pasar.
Dengan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan dapat diketahui pula faktor-faktor apa saja yang dapat dipengaruhi oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan ekonomi. Baiklah, kesimpulannya semua, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan masyarakat, bagaimana membuat pilihan dengan menggunakan uang atau tidak dalam memanfaatnya, sumber daya yang terbatas, kebutuhan yang tidak terbatas, dan mencapai kemakmuran dalam hidup. Sekian, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.